Nah, bagaimana konsep negara Islam? Penjajahan Barat yang menguasai berbagai negara Islam berhasil menanamkan dalam benak kaum muslimin konsep Barat yang keji tentang agama yang mengatakan Islam adalah agama bukan negara. Nah, menurut konsep ini, persoalan negara tidak ada hubungannya dengan agama, namun ditata dengan akal manusia saja, sesuai dengan pengalaman, sesuai dan kondisinya, situasi dan kondisinya yang selalu berkembang ya. Jadi kalau pemerintah diserahkan kepada manusia, kalau agama urusan agama, bukan, tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Mereka ingin menerapkan terhadap Islam di timur apa yang diterapkan terhadap Kristen di barat sana. Seolah-olah kebangkitan yang ada di barat melalui masa Renaissance itu tidak akan berlangsung kecuali setelah terbebas dari kekuasaan agama. Jadi seolah-olah kemajuan dalam bidang seni tersebut itu karena membebaskan dirinya dari agama. Karena itu kebangkitan di timur yang notabene Islam harus dibangun di atas puing-puing agama. Maksudnya meninggalkan agama. Pemahaman tersebut tentu berbeda dengan konsep negara berdasarkan Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, negara Islam adalah negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ia merupakan suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam. Bahkan tugas negara tersebut jauh lebih berarti dan lebih besar dari itu. Tugasnya adalah mendidik umat dengan berbagai ajaran dan prinsip Islam, menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran, dan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis. Hal itu akan menjadi suri tauladan bagi mereka yang mencuri atau yang mencari petunjuk dan menjadi pedoman bagi mereka yang menempuh jalan yang sesat. Barangkali kita masih agak susah ya memahami kalimat-kalimat ini ya. Nanti insya Allah akan lebih jelas lagi di sini ya tentang tabiat atau karakter rambu-rambu negara yang dibangun oleh Islam ini ada 8. Negara yang kita bangun itu adalah negara madani, negara sipil ya. Madani adalah daulah madaniyah, itu negara sipil. Kemudian negara internasional. Yang ketiga negara konstitusional. Yang keempat negara musyawarah. Yang kelima negara pemberi petunjuk. Kemudian yang keenam negara pelindung kaum du'afa. Yang ketujuh negara hak asasi. Yang kedelapan negara prinsip dan moral. Masing-masing ada penjelasannya ya. Maka di sini harus dengan cara-cara yang elegan ya, bukan cara-cara yang sporadis dan tidak manhajiyah ya. Nah, bagaimana penjelasannya? Coba kita bahas satu persatu di sini tentang rambu pertama. Ini agak penting ya, karena kalau kita susah konsentrasi, susah memahaminya ya. Jadi negara madani atau bahasa Arabnya daulah madaniyah yang bersumber Islam bukanlah negara kaum agamawan atau negara teokrasi yang menjerat dan mengendalikan masyarakat dengan mengatasnamakan hak ilahi. Ini penting ya kata-kata ini. Jadi negara Islam itu adalah daulah Islamiyah, bukan daulah diniyah. Boleh ditulis juga ya, karena kalau kita salah paham ini seolah-olah kita membeda-bedakan ya. Jadi daulah Islamiyah itu adalah daulah Islamiyah madaniyah, bukan daulah diniyah, bukan agama teokrasi. Jadi tidak salah apabila ada yang mengatakan Indonesia bukan negara agama. Itu memang dari satu sisi tidak salah, tapi kemana dulu arahnya harus jelas, tujuannya kemana ya.
Di sini ya maksudnya ya, negara madani, negara sipil. Tidak pula negara kaum pendeta yang mendakwakan bahwa mereka mewakili keinginan Sang Pencipta di dunia yang fana sebagai wakil Tuhan ya. Atau mereka mewakili kemauan langit untuk mengatur penduduk bumi. Apa yang mereka lakukan di bumi sudah mendapat restu dari langit. Tentang masalah otoritas kekuasaan pada Rasulullah, 3 yang bergabung tadi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada diri Nabi, itu memang tidak bisa direpresentasikan oleh satu orang pemimpin untuk saat ini. Karena ketika itu bertemu dalam satu personil, maka akan menjadikan kediktatoran pada yang bersangkutan. Sifat individualisnya akan menonjol, subjektivitasnya itu terbukti ya pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel. Itu yang sangat dominan adalah para pemimpin rohaniawan itu, para pemimpin representasi dari para pendeta mereka, para pemuka agama mereka itu. Yang itu dalam sejarahnya menjadikan rakyat sebagai objek dalam kepentingan-kepentingan untuk pribadi para pemimpinnya itu. Rakyat disuruh ini, kenapa? Atas nama Tuhan menyuruh seperti ini ya. Halal itu menurut pemimpinnya, haram itu menurut pemimpinnya, ini bahaya. Apalagi tidak boleh dikritik ya, tidak boleh dikasih nasihatnya, ini bahaya. Posisi ulama dalam daulah Islamnya itu sebagai penasihatnya, sebagai pemberi masukan, sebagai pemberi saran, sebagai konsultannya ya. Adapun pemimpin, amirnya, itulah yang menjalankan amanah kepemimpinan. Nah, seperti itu berlangsungnya kekhalifahan. Mereka para khalifah rasyidin dan para khalifah sesudahnya itu idealnya yang memiliki kapasitas ijtihad. Mereka adalah orang-orang para mujtahid dari sisi kemampuan beristihad mengambil hukum, betul. Tetapi yang paling mumpuni itu adalah para ulama. Coba kita lihat ya, para khulafaur rasyidin yang keempat-empatnya itu para ulama semua. Tapi kan konsentrasinya mereka mengurus pemerintahan, sehingga mereka dalam periwayatan hadis itu sedikit ya, tidak sebanyak Abu Hurairah yang paling banyak ya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Mereka inilah yang konsen di bidang ilmu-ilmu agama, yang ulamanya maksudnya ya. Sedangkan para pejabatnya ini fokus ngurus pemerintahan, walaupun mereka juga punya keahlian di bidang agama, tapi dalam batas-batas yang memang dibutuhkan. Kemudian pada zamannya Sulaiman bin Abdul Malik, itu penasihatnya adalah Umar bin Abdul Aziz, penasihat dari sisi keagamaannya. Kemudian kalau zamannya Sultan Muhammad Al-Fatih ya, itu ada Syamsuddin itu ya sebagai guru spiritualnya. Jadi setiap para khalifah itu punya ulama-ulama yang mengendalikan. Nah, itulah fungsinya ya. Fungsi agama seperti itu. Akan tetapi negara Islam adalah negara madani yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan baiat dan musyawarah. Pemimpinnya dipilih dari kalangan orang yang jujur, kuat dan terpercaya serta penuh perhatian. Kalau persyaratan kekuatan dan ilmu pengetahuan atau persyaratan kejujuran dan penuh perhatian tidak ada, maka yang bersangkutan tidak berhak menjadi pemimpin kecuali dalam keadaan darurat, karena dalam keadaan darurat boleh melakukan hal yang terlarang ya. Jadi kalau pada saat Nabi Yusuf Al-Qawiyul Amin itu kriterianya. Kemudian zamannya Nabi Musa fa inna khairu man ista'jartal Qawiyul Amin. Nah, itu juga sama ya pada zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Yusuf adalah hafidun alim ya. Mirip-mirip ya. Kalau zaman Nabi Yusuf hafidun alim, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nah, kemudian keberadaan para ulama yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan Islam sama posisinya dengan para pakar ilmu etika, falsafah dan hukum yang ada dalam berbagai masyarakat lain. Mereka berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada para penguasa.
Kewajiban ini mencakup semua kaum muslimin yang punya kemampuan untuk itu. Dengan demikian diharapkan negara Islam berjalan di atas serilnya yang benar, membenarkan yang benar, menolak kebatilan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Bila negara Islam jauh berbeda dengan apa yang dikenal dengan negara agama di masa lalu, maka negara Islam juga bukan negara sekuler. Baik kesekulerannya terlihat pada penolakan terhadap agama secara total, memusuhinya, menganggapnya sebagai obat penenang masyarakat dan ditegakkan berdasarkan khurafat seperti yang terlihat pada negara komunis, atau kesekulerannya terlihat pada pemisahan antara agama dan negara dan menjauhkan agama itu dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, akhlak, moral, dan tradisi seperti yang terlihat pada negara-negara barat yang menamakan dirinya dunia kebebasan. Jadi itu tadi ya, negara madaniyah, yaitu negara sipil. Yang kedua adalah, ini isu juga sensitif ya, negara internasional, sehingga sempat ada serangan yang cukup gencar ya kepada gerakan-gerakan yang menamakan transnasional, lintas nasional, itu mendapatkan permusuhan gencar dari kelompok-kelompok Islam tertentu ya. Negara Islam bukanlah negara rasisme dan regionalisme, tidak didirikan berdasarkan batas-batas geografis. Akan tetapi negara ini pada dasarnya adalah suatu negara yang terbuka bagi setiap orang yang mengimani berbagai prinsipnya secara sukarela tanpa paksa. Negara Islam adalah negara internasional karena risalah Islam adalah risalah internasional. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin itulah nasional maksudnya ya. Negara Islam dibangun berdasarkan akidah dan pemikiran. Dalam negara ini semua perbedaan akan mencair, seperti perbedaan suku, negeri, bahasa, dan warna kulit. Semua rakyat disatukan oleh keimanan kepada Allah yang Maha Esa, Rasul dan kitab yang satu. Mereka disatukan oleh hati yang satu, syiar yang satu, syariat yang satu, akhlak yang satu. Dengan demikian terbentuklah umat yang satu, baik lahir maupun batin. Nah, itu ya, kenapa Islam ini basisnya internasional, karena risalah Islam adalah untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Tidak ada salahnya negara internasional ini mulai dibangun dari negara regional di suatu daerah yang bangsanya memilih Islam sebagai syariat dan sistem ya. Misalnya ya, kalau satu contoh Brunei misalnya, atau mungkin Qatar sebagai embrio, nggak apa-apa. Nah, bangsa itu ingin mewujudkan contoh negara Islam di muka bumi. Untuk itu mereka berani berkorban moral dan material menghadapi berbagai tantangan nyata dan tidak nyata. Bila bermunculan berbagai contoh di berbagai daerah, maka semua itu mungkin saja bersatu menjadi satu negara federal atau konfederasi. Ya, itu pilihan ya, sesuai dengan perkembangan zaman nantinya. Kemudian yang ketiga adalah negara konstitusional. Ini menjawab tadi ya, kita hanya butuh negara Islami, tidak butuh negara Islam, ini jawabannya. Tidak semudah tadi ya. Negara Islam adalah negara konstitusional atau negara yang berdasarkan syariat Islam. Negara ini mempunyai konstitusi sebagai landasan dan hukum sebagai pedoman. Konstitusi negara Islam adalah berbagai prinsip dan hukum syariat yang dibawa oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabawiyah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah, ibadah, moral, pergaulan sosial, hubungan baik itu pribadi, sipil, kriminal, administrasi, konstitusi, dan internasional. Negara Islam tidak punya pilihan konstitusi selain Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini merupakan tuntutan keislaman tersebut dan sebagaimana bukti atas keimanannya. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 49 sampai 50 ya, yang dalam hal ini adalah diwajibkan kepada kita untuk bertahkim, berhukum kepada Al-Quran, kepada yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah negara musyawarah. Jadi negara Islam ini yang kita bangun adalah negara musyawarah, bukan negara kerajaan. Negara Islam bukan negara kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun
dan membatasi kekuasaan hanya pada satu keluarga saja. Anak mewarisi kekuasaan dari bapak dan cucu mewarisinya dari kakek, seperti mewarisi harta kekayaan dan bangunan, walaupun menerima kekuasaan itu orang yang paling bodoh dan paling terpuruk moralnya. Maka istilah Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu kan hanya berlaku 4 itu ya. Karena antara Abu Bakar, Umar tidak ada hubungan keluarga secara nasab langsung ya. Antara Umar ke Utsman juga tidak ada secara nasab langsung. Utsman ke Ali juga demikian ya. Artinya mereka terpilih secara demokratis dengan berbagai macam caranya. Ada yang dengan pilihan langsung, ada yang dengan perwakilan. Itu mereka terpilih secara demokratis. Adapun kekhilafahan sesudahnya, khilafah Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah, itu kan berdasarkan turun menurun ya dari sisi nasabnya. Nah, kerajaan begitu ya. Jadi memang tidak sempurna yang sesudah itu, walaupun di sini masih banyak sisi-sisi kebaikan. Ilmu pengetahuan, kearifan dan keluhuran moral tidak selalu bisa diwariskan. Nah, ini langsung kita loncati ya. Negara Islam dibangun berdasarkan berbagai prinsip demokrasi yang baik, tetapi bukan merupakan duplikat dari negara demokrasi Barat. Barangkali ada tema yang nanti disampaikan, Islam dan demokrasi, ada nggak? Nggak ada. Mungkin itu oh ya, tema yang lainnya ya. Jadi antara bagaimana hubungan Islam dan demokrasi. Negara Islam serupa dengan negara demokrasi Barat dalam hal keharusan rakyat memilih kepala negara. Rakyat tidak boleh dipaksa untuk menerima pemimpin yang akan memimpin mereka. Selain itu, negara Islam juga serupa dengan negara demokrasi Barat dalam hal tanggung jawab kepala negara di hadapan wakil-wakil rakyat. Bahkan para wakil rakyat tersebut berhak memecatnya bila dia menyimpang dan melakukan kekeliruan serta tidak mendengar nasihat mereka ya. Jadi ada kemiripan. Walaupun tidak persis sama ya, tapi sisi-sisi nilai-nilainya ada kemiripan ya. Islam lebih luas daripada makna demokrasi yang terbatas itu. Berikutnya, bahwasanya tabiat negara kita adalah negara pemberi petunjuk. Intinya di sini dai ya, dakwah ya. Negara Islam pemberi petunjuk, bukan negara pengumpul harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, bahwa negara kita adalah negara petunjuk, bukan negara pengumpul harta. Artinya tujuan utama dari negara ini adalah menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru bumi. Dakwah Islamiyah adalah anugerah Allah untuk seluruh umat manusia dan tidak dibenarkan menghalang-halangi anugerah tersebut untuk sampai kepada hamba-hambanya. Tugas negara Islam adalah membimbing manusia ke jalan Allah, menghilangkan rintangan, merintangi dakwah Islamiyah yang mendakwai umat manusia sesuai dengan zaman dan alam mereka sehingga mereka mengerti Islam tersebut ya. Ya misalnya, mohon maaf ya, sekedar contoh saat Piala Dunia kemarin ada di Qatar ya, ini betul-betul dimanfaatkan oleh Qatar untuk menyampaikan simbol-simbol ya dakwah Islamiyah, syiar Islam muncul di sana. Ya, ini betul-betul menjadi pencerah bagi semuanya ya. Yang ada perspektif sebelumnya Islam itu keras, Islam itu ekstrim ya, radikal. Dengan hadirnya mereka di sana, oh ternyata sangat humble ya, sangat familiar ya, dengan banyaknya sambutan dari masyarakat sipil. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih souvenir, ngasih tempat macam-macam, kan itu menimbulkan ini ya. Itu maksudnya ya, tujuan negara adalah memberikan dakwah Islamiyah bilhal, secara konkret. Karena banyak syubhat tentang Islam yang tidak benar ya. Kemudian negara pelindung kaum du'afa. Jadi untuk melindungi hak kaum lemah, bukan untuk melindungi berbagai kepentingan golongan kuat yang sekarang disebut oligarki gitu ya. Jadi negara Islam itu memberikan ruang, mereka memberikan zakat ya, dari orang kaya diberikan kepada orang miskin, juga menyisihkan dari berbagai sumber negara lainnya seperti harta rampasan perang, bagian tertentu untuk anak yatim, kemudian orang miskin dan orang dalam perjalanan. Jadi mereka diberikan jaminan oleh Baitul Mal. Ada hak-hak kaum fakir miskin yang diberikan kepada orang-orang yang
tidak mampu ya. Kemudian ada yang terakhir adalah karakter negara kita adalah negara prinsip dan moral. Jadi Islam adalah negara prinsip dan moral. Negara ini selalu berpegang dan tidak menyimpang darinya, baik dalam maupun di luar wilayahnya, baik dengan orang yang dicintai maupun dengan orang yang dibenci. Jadi objektif ya. Dulu pernah ada kasus di saat Ali sebagai Amirul Mukminin ya. Beliau kehilangan baju besi dan ternyata dipakai oleh orang Yahudi. Beliau menuduh itu baju saya dicuri oleh orang Yahudi, maka mereka didatangkan ke pengadilan yang bernama hakimnya bernama Syurah. Kemudian Ali sebagai khalifah ditanya, mana saksi yang Anda miliki wahai Amirul Mukminin? Katanya saksinya Hasan. Kata Syurah, saksi anak nggak diterima, adakah saksi lain? Nggak ada. Nah, maka hakim memutuskan kalau begitu baju ini punya si Yahudi, bukan punya khalifah. Coba kita bisa memberikan ini ya, merenungi ya. Seorang khalifah yang kedudukannya di atas presiden terkalahkan dalam kasus ini oleh orang yang non muslim, oleh Yahudi. Ketika Yahudi ini mendapatkan kemenangan, dia bukan malah bangga, tapi malah kaget. Oh, seperti ini Islam ya. Maka dia menyatakan masuk Islam dan mengakui ini punya Ali yang dia curi dari medan perang. Nah, karena dia sudah masuk Islam, maka Ali menghibahkan baju itu kepada Yahudi ini. Itulah luar biasa ya, keindahan Islam ya, luar biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan bentuk dan tujuan negara Islam. Berbicara tentang suatu pemerintahan tidak boleh hanya terpaku pada ide umumnya. Apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter ataukah perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Akan tetapi lebih dari itu, pembicaraan hendaknya mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh. Hal itu berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan dan berbagai sistem lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perdamaian, peperangan, agama dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Islam tidak kaku dan tidak keras, serta tidak anti perubahan dan segala penemuan. Pemerintahan Islam berkarakter Islam itu sendiri yang memiliki perpaduan antara sabat dan murunah, luwes dan dinamis. Dalam posisi keserasian yang tarik-menarik sebagai salah satu karakteristik umum Islam. Ia tetap dan tidak berubah dalam tujuan, luwes dalam cara dan media. Sabat dan tidak berubah dalam dasar dan keumumannya, murunah dalam cabang dan bagian-bagiannya. Ia tetap dan tidak berubah dalam masalah-masalah yang pasti, murunah dalam perkara-perkara yang dhonni. Nah, jadi pertengahan tadi ya, moderat, tidak kaku, tidak saklek, tapi juga tidak terlalu bebas. Ya, pertengahan lah, ibarat kita main layang-layang itu, kita ikuti ya, bagaimana anginnya, walaupun kita nggak boleh ikut-ikutan ya, tidak punya kepribadian nggak boleh. Kemudian Nabi Muhammad menyerahkan masalah dunia dan teknis seperti pertanian kepada para petani. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham persoalan dunia kalian. Jadi saat itu ada kawasan para petani di Madinah menyilangkan ya antara jantan dan betina dikawin silang, terus hasilnya bagus. Rasulullah melihat dengan berkomentar, saya kira nggak perlu kalian lakukan seperti itu. Nah, para petani mengira itu wahyu Allah, padahal itu cicil pribadi beliau, sehingga ketika para petani tidak melakukan persilangan itu lagi, hasil kurma menurun tahun depan, maka mereka protes kepada Rasulullah. Kok seperti ini? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham masalah pertanian, urusan dunia lebih paham. Itu sababul wurudnya ya. Walaupun hadis ini tidak bisa kita tarik general ya, untuk mengurus pemerintahan secara bebas nggak bisa ya. Tetap ada koridor dalam hal-hal yang tadi itu pengertian Syekh Mawardi tadi, kembalinya kepada agama selama tidak bertentangan, hukum muamalah boleh ya, selama tidak bertentangan dengan agama. Apakah harus khilafah? Ini persoalan yang juga prinsip ya. Apakah modelnya harus khilafah? Allah telah menyediakan lahan yang luas dengan sengaja tidak menyebutkan hukum di dalamnya.
agar manusia membuat hukum dan ketetapan di dalamnya dengan tetap berpedoman kepada syariat. Amat banyak nas yang hanya berkenaan dengan prinsip dan dasar atau pedoman umum dengan tidak menyebutkan rinciannya agar tidak membelenggu manusia. Sehingga dengan demikian ia dapat mengikuti perubahan-perubahan yang kondisional. Sementara nas-nasnya yang doni, yang mengandung probabilitas ya, mengandung perdebatan, banyak mengandung penafsiran. Menurut Al-Qaradawi, bentuk negara tidaklah terlalu penting. Begitu pula nama yang dipakainya. Ia juga tidak menyeru untuk kembali mendirikan sistem pemerintahan cara khilafah dalam bentuk dan model yang lama dan kolot. Juga tidak kepada bentuk persatuan dan kesatuan cara lama. Kesatuan itu bisa berbentuk federal atau konfederal, ataupun seperti bentuk-bentuk negara kesatuan yang paling sesuai dan paling ideal menurut pandangan politik kenegaraan terkini. Ini sebagai jawaban tadi yang ada pertanyaan di awal tadi ya, bahwasanya bentuk negara Islam bagaimana, terus ada 3 kecenderungan tadi ya, antara ekstrim sini, ekstrim sana. Kita memilih tadi yang moderat ya, bahwasanya idealnya memang seperti kekhalifahan, karena tadi kita sebutkan semacam konsensus, kesepakatan ijma' para ulama saat itu ya, bentuknya sebagai dalam bentuk kekhalifahan, pemimpinnya sebagai khalifah. Tapi bagaimana cara untuk membentuknya? Nah, inilah tugas kita bersama. Negara dan pemerintahan Islam ditegakkan berdasarkan 3 prinsip dasar. Jadi sudah kita singgung, ini penguatan, penegasan. Yang pertama, harus adanya kesatuan wilayah Islam. Betapapun beragamnya tanah air dan negeri Islam, semua itu merupakan wilayah yang satu dan umat yang satu pula. Kemudian yang kedua, kesatuan referensi legislasi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kesatuan kepemimpinan pusat yang dibawahi oleh imam tertinggi atau khalifah. Dialah yang mengendalikan negara berdasarkan ajaran Islam. Jadi kalau dari keterangan ini seolah-olah mereduksi yang pertama tadi ya, seolah-olah mengharuskan adanya kekhalifahan. Ya enggak seperti itulah. Ini untuk menetralisir tadi ya, dalam rangka untuk memberikan penegasan kepada kita tentang basis wilayah kita adalah internasional. Hal ini tidak berarti bahwa negara Islam menolak kehadiran non-Muslim dalam wilayahnya. Bahkan negara Islam berikut pemerintahnya menyambut mereka dan berjuang melindungi mereka selama mereka menerima berbagai ketentuan sipil syariat Islam. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan akidah, ibadah, dan ketentuan-ketentuan perorangan yang mereka miliki, maka mereka bebas menjalankannya sesuai dengan ajaran mereka. Ini sekaligus sebagai penjelasan ya dari masalah daulah madaniyah, poin pertama tadi ya. Daulah madaniyah bukan daulah diniyah, bukan negara teokrasi. Jadi persoalan yang kaitannya antara manusia dengan hatinya, itu persoalan dia dengan Allah Ta'ala. Yang kita atur adalah secara hukum dohirnya. Dan hukum bagaimana mereka berperilaku sehari-hari itu diatur oleh negara. Persoalan batinnya itu urusan dia dengan Allah. Apakah dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, apakah dia pura-pura, itu kita enggak menjangkau sampai ke sana ya. Sehingga di Madinah itu banyak sekali orang-orang munafik yang dohirnya muslim, batinnya itu menyimpan kekafiran, tapi Nabi membiarkan mereka berada di Madinah, tidak mengusirnya. Bahkan menurut kisahnya, gembong munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sebelumnya adalah orang Yahudi, tapi karena sudah tidak punya pengaruh di Madinah, karena tergeser pengaruhnya oleh kehadiran Rasulullah di Madinah, maka nggak ada pilihan lain kecuali pura-pura masuk Islam. Karena kalau selama masih dalam beragama Yahudi nggak ada pengikutnya, jadi dia pura-pura masuk Islam, namun merongrong Islam dari dalam. Dia terus memprovokasi Rasulullah, mengusir beliau ya. Namun putranya
yang diberi nama oleh Rasulullah itu dengan nama Abdullah juga. Itu Muslim. Jadi Abdullah bin Abdillah bin Ubay. Abdullah bin Abdillah itu Muslim, ikut ya menjadi sahabat. Ketika ayahnya wafat, yang munafik ini wafat, itu putranya datang kepada Rasulullah. Mungkin mendapat wasiat dari orang tuanya supaya apa? Minta baju Rasulullah untuk dijadikan sebagai kafan untuk ayahnya. Coba kita renungkan ya, bagaimana lapang dadanya Rasulullah ya. Ini orang gembong munafikin dan beliau sudah tahu jelas-jelas permusuhannya kepada Islam, tapi ketika minta baju lewat anaknya, beliau nggak dendam, nggak benci, tapi malah memberi baju itu, dan beliau datang ke jenazahnya Abdullah bin Ubay itu dan mensolatinya. Para sahabat itu sudah menegur ya, tapi beliau karena kelapangan dadanya, tidak ada perasaan marah sama sekali kepada musuhnya ini, beliau mensolatinya. Namun Allah menegur akhirnya ya, menegur dengan diturunkannya la tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan solati sama sekali kepada mereka karena mereka ini mati kafir ya. Jadi nggak boleh mensolati orang-orang kafir seperti itu. Ini menunjukkan Rasulullah ada satu sisi kemanusiaannya ya, yang kalau salah Allah langsung memberikan teguran lewat wahyu itu ya, beliau mengikuti akhirnya. Jadi nggak boleh mensolati orang-orang yang kafir. Nah, jadi dibiarkan orang-orang yang kaitannya persoalan hatinya itu hubungan dia dengan Allah. Kita dalam pemerintahan itu ngurus dohirnya saja. Persoalan hati itu adalah kepada. Nah, itu tadi negara teokrasi itu persoalan hati juga diurus itu loh. Diurus sampai detail persoalan pribadi masing-masing. Hatinya itu diurus sampai detail. Nah, itu menjadi susah ya. Merepotkan masyarakatnya. Jadi negara yang diinginkan oleh Islam bukan negara diniyah seperti itu ya, tapi negara madaniyah. Kedua adalah menunaikan amanah kepada pemiliknya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari yang sudah kita bahas tadi, idza duyatil amanah fattadirsa. Sudah kita sebutkan tadi. Apa bentuk menyanyiakan adalah idza wusidal amru ila ghairi ahli fattadirsa. Kalau dia nggak cakap memimpin, nah, akhirnya ada yang mengendalikan ya. Ada yang mengendalikan, dia tidak punya pegangan, tidak punya pakemnya bagaimana harus bersikap, tapi dia hanya sebagai pelaksana saja, pembisiknya, pemberi inspirasinya, yang mengendalikan orang lain. Yang ketiga, menegakkan keadilan bagi umat manusia. Kemudian keempat adalah mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, menegakkan hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya sebagaimana disyaratkan oleh sebuah ayat saat mensifati orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, alladzina immakannahum fil ardi, mereka pada saat diteguhkan mendapatkan kedudukan ini fikut tamkin yang barangkali kemarin sudah dibahas ya. Ketika mereka sudah eksis di muka bumi, sudah berkuasa, maka mereka orientasinya adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan dikembalikan urusan kepada Allah. 4 perkara inilah yang merupakan tujuan pokok pemerintahan Islam, di mana Rasulullah pernah mempraktekannya ketika berada di Madinah. Jadi itulah 4 pilar yang ada dalam negara Islam tadi, yaitu pertama adalah bertujuan ya, Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin. Jadi Islam tidak menguasai persoalan yang kaitannya dengan batin ya, lahirnya saja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita dalam hal ini sebagai pemimpin, dan kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin, yaitu masyarakat. Kalau Umar pernah mengatakan saat jadi Amirul Mukminin, seandainya ada unta yang terjatuh karena lubang di Irak sana, maka Umar nanti akan ditanya pada hari kiamat, kenapa sampai jatuh? Karena ada jalan yang berlubang ya. Kita lihat jalan di mana-mana, jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten kota banyak lubangnya ya. Saya pikir kalau anak-anak muda dengan ngebutnya pakai sepeda motor malam-malam nggak tahu kira-kira gimana nasibnya ya. Nah, kalau misalnya qadarullahu meninggal ya, itu kira-kira kepala daerahnya sampai presidennya itu bagaimana pertanggungjawaban di akhirat ya. Nah, itulah beratnya yang pemimpin ya, yang punya tanggung jawab. Jadi di sini ya ada 4 tujuan pemerintahan Islam itu. Pemerintah Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah menunaikan amanah kepada pemiliknya. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan bagi umat manusia. Keempat, mengokohkan agama, jadi menjaga eksistensi syiar-syiar Islam ya, syiar-syiar agama, melindunginya dengan berpihak kepada masyarakat ya. Contoh sekarang adalah haji yang populer ya. Bagaimana haji ini supaya tidak memberatkan kepada masyarakat? Ada wacana sampai 69 juta biayanya ya, mungkin tahun depan. Kalau sekarang berapa? 49 mungkin ya. Pelunasannya berat ya. Jadi mereka sudah bayar 25, pelunasannya berat. Akhirnya susah untuk berangkat haji ya, padahal sudah nunggu lama. Nah, seharusnya dana abadi umat yang dikelola itu betul-betul secara profesional, secara transparan dan dari jalur yang halal tentunya ya, bukan dari yang haram. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merealisasikan tujuan adanya daulah Islamnya tadi? Kata kuncinya adalah al-jihad as-siyasi, jihad dalam bidang politik. Ada jihad bin nafas, ada jihad bil mal, jihad al-qitali ya, jihad dalam bentuk peperangan. Itu kita sekarang belum aktual artinya di Indonesia ya khususnya, itu tidak ada dalam bentuk peperangan secara fisik. Maka yang kontekstual adalah al-jihad as-siyasi, ada lagi jihad taklimi dalam bentuk pengajaran, boleh silakan. Tapi dalam hal ini adalah yang kontekstual kita adalah al-jihad as-siyasi, yaitu berjuang dalam bab politik. Bagaimana caranya? Nah, inilah ada pilar-pilar awamil al-jihad as-siyasi. Pilar-pilar jihad siyasi itu ada langkah-langkah yang harusnya kita lakukan. Yang pertama adalah tau'iyatus siyasah al-islamiyah. Ini bisa ditulis kalau punya keahlian dalam bahasa Arab silakan, Arabnya, kalau enggak ya Indonesianya boleh ya. Penyadaran tentang politik Islam. Jadi disampaikan terus ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk broadcast, dalam bentuk video, dalam bentuk ceramah, tanya jawab, kajian kitab, tabligh akbar, kita sampaikan tentang politik Islam itu seperti ini ya. Jangan sampai ada tersebar luasnya, wah politik itu kotor, maka ustadz, kiai, mubalik tidak perlu dekat-dekat dengan dunia politik. Nah, itu kan syubhat ya. Seolah-olah benar, tapi mengandung makna yang salah ya. Karena kalau umat Islam yang baik-baik tidak terjun dalam politik, maka yang berkiprah di sana adalah orang-orang yang tidak baik saja. Kata Syekh Hasan al-Banna, al-muslimu la yatimu islamuhu illa an yakuna siyasiyan. Seorang muslim itu tidak sempurna Islamnya sebelum dia menjadi politisi. Siyasi ya, itu adalah politisi. Apa bedanya politikus dan politisi? Ya. Apa bedanya politikus dan politisi ya? Ya nanti bisa dibahas ya, dijadikan sebagai diskusi. Politikus ini yang berkiprah ya dalam partai politik dan dia ada di pemerintahan ya, di jabatan pemerintahan yang mungkin jadi dewan atau dia struktur dalam partai dan sebagainya. Kalau politisi ini maknanya lebih umum, tidak harus di dalam partai politik ya. Dia bisa, mohon maaf misalnya ASN ya, tapi dia punya kepentingan, dia muslim ya. Kan kita punya syiar kun da'iyan qabla an takuna kullu syai'. Jadilah aku sebagai seorang dai sebelum menjadi profesi apapun. Sebelum kita ekonom, sebelum dosen, sebelum guru, sebelum petani, sebelum
apapun kita ini dai. Nah, dai itu hampir-hampir ya, kalau tidak bisa kita katakan sama dengan adalah siasi atau politisi. Dai itu politisi. Baik itu kita menjadi politikus atau menjadi politisi, silahkan sesuai dengan ruang dan kesempatan, silahkan masuk kemana-mana. Kemudian yang kedua, al-muhafadzah ala sum'ati da'wati wa du'at, menjaga citra dakwah dan para da'inya. Karena para da'i ini etalase dakwah kita. Kalau da'inya itu bagus, maka dakwah akan memiliki citra yang positif. Tapi kalau da'inya bermasalah, menjadi sorotan, bahkan di media masakan, wah, ini akhirnya yang rusak adalah institusinya, institusi dakwah ini. Karena wartawan kita ini, ya sebagaimana pada umumnya ya, media sosial atau media massa ini ya jahat lah ya. Mereka itu punya standar ganda. Kalau yang rusak itu politikus dari partai tertentu yang nasionalis atau yang liberal, itu dinisbatkan kepada pribadinya. Tapi kalau yang cacat itu politikus muslim, yang rusak itu institusinya, partainya yang rusak. Ini kan standar ganda. Nah, maka di sini hati-hati ya, para dai itu ya seolah-olah diibaratkan seperti malaikat. Nah, padahal kita kumpulan manusia ya, bukan kumpulan malaikat. Salah sedikit saja nggak boleh dan digoreng macam-macam ya. Yang ketiga, kasbur ra'yil 'am lil Islam, meraih atau membentuk opini umum untuk Islam. Maksudnya apa? Mengembalikan citra Islam kepada makna yang sebenarnya. Yang Islam digambarkan tadi seperti agama teroris, agama radikal, agama ekstrim. Itu coba kita kembalikan kepada apa sih Islam, dinul Islam, dinus silmi, Islam yang damai, Islam yang sejahtera, Islam yang aman, nah, Islam yang senantiasa mengedepankan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, itu kita kembalikan. Kita bentuk opini masyarakat dengan pembentukan yang baik ya, dalam bentuk atau dalam berbagai macam caranya, terutama lewat media sosial. Kemudian khidmatul ummah wa himayatuhum, pelayanan dan pembelaan kepada umat Islam. Jadi kalau kita misalnya ya, sekaya apapun uang yang kita miliki, kita nggak akan mampu untuk mengcover sekian banyak kebutuhan. Misalnya bagaimana Kang Aher di Jawa Barat ya, beliau cerita sendiri, kebetulan beberapa kali ya ke Malang dan kita ketemu langsung. Beliau cerita pada saat menjadi gubernur itu mengalokasikan dana yang sangat banyak untuk pendidikan. Ribuan ruang kelas baru, ruang kelas untuk belajar anak-anak sekian banyak, sekian ribu dibangun dari dana APBD ya, sekian miliar. Coba kalau kita dana pribadi itu berapa sih kemampuan sekaya apapun kita ya, infak sodakohnya ya banyak tapi nggak akan mampu mengcover. Saya kapan lalu ceramah di Tulungagung ya, di Masjid Al-Fatah, barangkali dari sana bagus ya, masjidnya mirip Masjid Namirah karena arsiteknya sama. Masjid Al-Fatah ini habis pembangunannya 15 miliar dibangun satu orang. Ya, dia produsen kacang gamsar itu, barangkali di Malang ada ya, produsen, masuk ke Indomaret macam-macam, beliau orang kaya, istrinya berat. Jadi itu karena memang ya orang kaya ya. Jadi beliau bangun masjid itu uangnya sendiri. Kemudian operasional masjid ini 75 juta per bulannya. Dari kota infak masih tekor dengan pengeluarannya ya. Jadi dia menambah untuk biaya masjid itu per bulan tidak kurang dari 30 juta dari dana pribadi untuk nambahi kekurangan kas tadi ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi itu orang kaya ya, seperti itu kan banyak. Nah, bagaimana kita manage dengan baik ya. Tapi itu tadi, kalau kekayaan itu berbasis pribadi-pribadi, itu yang kita bangun adalah
secara sporadis tadi ya, ataupun parsial tadi ya. Ya ada masjid, ada yayasan, tapi besar secara. Tapi kalau kekayaan berbasis APBD atau APBN ini dikelola dengan amanah, maka yang makmur masyarakat lebih umum, secara lebih masif ya. Bayangkan kalau misalnya ada yang kata Mahfud MD juga ada 300 triliun ya aliran pencucian uang di Kementerian Keuangan yang mengalir di kalangan para pejabatnya itu, coba ya 300 triliun kan besar sekali. Ada pegawainya yang jabatannya biasa tetapi dia rekeningnya sampai berapa? 7,5, maksudnya kekayaannya ya, jumlah 7,5 triliun. Masya Allah ya. Ini kan ya dia nggak berdiri sendiri. Sambo itu 50 triliun itu penampungan dari sekian banyak pejabat ya, bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah kita melakukan jihad-jihasi dalam rangka memaksimalkan dana umat untuk kepentingan umat ya, kepentingan publik ya. Berikutnya adalah al-ihtimam bi wad'il alam al-islam, peduli terhadap kondisi dunia Islam. Jadi maksudnya kita peduli dengan Palestina, dengan Syria, dengan dimanapun lah tempoh hari terjadi gempa ya di Turki ya, kita peduli karena mereka bagian daripada Islam ya, bagian dari kita kan, kaum muslimin seperti satu tubuh tadi, dan konsep kita kan alami internasional tadi ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya. Karena kalau kita membantu mereka, Allah pasti membantu kita, kan konsepnya begitu ya. Kalau kita dalam kondisi sulit, ketika kita bantu orang lain, Allah yang membantu kita, disebabkan kita membantu orang lain itu. Kalau kita berdoa untuk orang lain, Allah mengaminkan lewat malaikatnya, dan Allah membantu untuk kita. Jadi kembalinya ke kita sendiri ya. Kemudian ijadul bada'il al-islamiyah, mewujudkan alternatif solusi-solusi Islami. Tidak hanya mengkritik ekonomi kapitalis, ekonomi liberal dan sebagainya. Apa konsep ekonomi Islam ya? Kita mengkritik bank-bank konvensional, sistem ribawi. Bagaimana konsep bank syar'i yang sesuai Islam? Nah, maka ada solusinya. Kita mengkritik anak-anak muda dengan cara musik-musiknya yang jahiliyah. Nah, coba bagaimana model musik seni-seni Islam itu seperti apa? Nah, inilah perlunya alternatif Islam. Karena Islam itu tadi syamil, kamil, mutakamil, yang tidak hanya sekedar mengkritik tetapi juga memberi solusi. Kemudian ad-difa' anis syair al-islamiyah, pembelaan terhadap syair-syair Islam. Apabila ada Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, maka ada ghirah ya, semangat untuk pembelaan, tidak hanya diam saja. Kemudian islahul hukumah, perbaikan pemerintahan. Apabila ada peluang silakan masuk ke lembaga legislatif, ke lembaga eksekutif kalau memungkinkan, bahkan yudikatif. Yudikatif itu walaupun itu adalah posisi karir ya, posisi birokrasi dalam bentuk karir, tapi siapa sebagai jaksa agungnya, sebagai ketua Mahkamah Agung, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, itu pilihan-pilihan politis semua lewat lembaga-lembaga politik ya. Jadi semua ada kaitannya. Kemudian, nah ini puncaknya ini ya, at-taqninus syar'i, yaitu islamisasi perundang-undangan. Walaupun kita punya idealisme yang tinggi, tapi kalau kita tidak punya kelembagaan yang bisa memiliki wakil ya untuk duduk di parlemen sebagai pembuat undang-undang, kita hanya bisa berteriak lewat parlemen jalanan, itu sampai kapan? Walaupun teriak-teriak, tapi kalau di sana nggak setuju, nggak hidup ya percuma ya. Maka kita harus punya wakil yang mayoritas. Kalau hanya minoritas, misalnya undang-undang cipta karya ya, yang sangat dolim seperti itu, dan omnibus law ya masuk ke sana, itu kan dibatalkan ya oleh MK. Tetapi Presiden membuat perpu, yang perpu ini copy paste dari undang-undang cipta karya. Ini akal-akalan ya. Apa maksudnya ya? Wong undang-undang saja dibatalkan MK, kok ini buat perpu yang bunyinya sama dengan undang-undangnya, ini kan nggak lucu ya. Ya Allah. Nah, itu ada kiprah para
kawan-kawan kita ya. Tapi karena kita minoritas, nggak bisa mewarnai ya, dan tidak nampak di permukaan ya jasa-jasa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan kita. Baik, berikutnya ini wacana untuk menyeimbangkan ya. Ini bukan mereduksi daripada normatif yang sudah kita sampaikan, tapi ini untuk menyeimbangkan supaya kita memiliki strategi yang pas ya. Nah, bagaimana realita di masyarakat kita ini? Ada pandangan moderat ya dari seorang pemikir Islam, Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar al-Ba'lawi, dalam karyanya yaitu Buhyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa, itu disebutkan ya, kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi 'ala al-imtina' min al-harbiyyin fi zamanin min al-azman yasiru daral Islam tajri 'alaihi ahkamuhu fi dzalika zaman wa ma ba'dahu. Setiap tempat atau wilayah di mana seorang muslim yang tinggal di sana mampu mempertahankan diri dari musuh-musuh yang memeranginya dalam suatu masa, maka wilayah tersebut telah menjadi negara Islam, di mana di sana hukum Islam diberlakukan maupun setelahnya. Jadi ini bukan mereduksi ya dari yang tadi, tapi untuk menyeimbangkan. Oh, ternyata ada pemikiran seperti ini. Nah, sehingga dengan pemikiran seperti inilah para pendiri bangsa kita dulu yang mayoritas adalah bapak-bapak kita yang muslim ya, atau kakak kita yang muslim, itu mereka berlapang dada ya, untuk mengadopsi sekian banyak usulan-usulan dari para pendiri bangsa kita itu untuk membuat konsensus dalam bentuk Pancasila. Pancasila ini diibaratkan seperti Wasiqatul Madinah, piagam Madinah ya, mengadopsi dari segala kepentingan. Nah, sehingga kalau dilihat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah tauhid iman pada Allah. Kemudian sila kedua apa? Kemanusiaan. Ya, dalam beradab itu sisi al-insaniyah, menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia adalah al-ukhuwah ya, dari sisi persaudaraannya ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah syura ya, dari sisi penegakan keadilan ya. Jadi kebalik ya, keadilan di sini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu adalah sila kelima, nggak apa-apa. Jadi di sini sila-sila yang ada dalam Pancasila ini terdapat ini kulliyat asasiyah, yaitu seluruh syariat Islam dan hukum-hukumnya yang seperti ini. Dan isi UUD 45 mengandung semangat pembahasan dari pembebasan ya, dari penjajahan dan penindasan. Jadi maksudnya bahwasanya kembali ke wacana di awal tadi ya, bahwasanya kita tidak bisa dan tidak boleh meniru yang dilakukan Rasulullah. Itu memang ya tidak bisa ya, artinya kita menempatkan beliau kan qudwah hasanah sebagai contoh tauladan ya. Tetap harus ada upaya untuk meniru walaupun kita tidak seideal beliau. Masa kalau kita misalnya lihat ibadahnya Rasulullah yang seideal begitu ya, sesemangat itu, kemudian karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah sesempurna beliau, maka kita jangan meniru ibadahnya Nabi, kan nggak begitu kesimpulannya ya. Nah, itu kesimpulan yang parsial ya. Jadi kita kalau dalam bahasa kaidah fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan 100%, sebagian nggak boleh ditinggalkan. Nah, itu kaidahnya ya. Antum masbuk sholat jamaah, hanya rakaat terakhir hanya tasyahud saja, ikut gabung sama imam walaupun tasyahud akhir, karena nggak ada teman-teman yang diajak jamaah. Fadilahnya apakah tetap masih dapat 27 atau kurang, kan Allahu a'lam, kita nggak tahu ya. Selama kita ada udzur sehingga masbuk, Allah memberikan maaf kepada kita. Jadi fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa semampu kita. Nah, kita dalam hal ini idealnya negara Islam dengan 8 karakter tadi kita tegakkan,
Tapi kalau tidak mampu, realitanya di Indonesia seperti ini. Masih banyak ruang-ruang kebaikan yang bisa kita kelola, yang bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita berjuang semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kita di luar batas kemampuan kita. Yang terakhir ya, bahwasanya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengutip pendapat Al-Mawardi dalam kitab Fathul Bari di Syarah Bukhari ya. Al-Mawardi yang kita contohkan tadi, beliau pakar dalam bidang tata negara, mengatakan bahwa orang-orang muslim yang tinggal di Darul Kufri, daerah kekuasaan muslim, namun mereka masih bisa mengerjakan kewajiban agama, maka negeri itu sudah dianggap sebagai negara Islam. Maka tinggal di daerah itu lebih baik ketimbang hijrah, karena mereka berkesempatan untuk mensiarkan Islam dan mengajak non-muslim di sana untuk memeluk Islam. Ini statement beliau ya. Jadi seorang muslim yang tinggal di Darul Kufr, daerah kekuasaan non-muslim. Kira-kira kita di kekuasaan muslim atau non-muslim di Indonesia? Muslim secara apa itu pelakunya ya, figurnya muslim, tapi pembisik-pembisiknya jadi oligarkinya itulah yang wayangnya ibaratnya itu siapa? Allahu a'lam. Sengkuni-sengkuninya ini. Ya. Kemudian ini saya tambahkan tentang pentingnya Sultanan Nasirah. Saat periode Mekah, Nabi banyak berdoa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke dalam tempat ya, masuk yang baik, keluarkan juga dengan yang baik. Kemudian jadikan bagiku kekuasaan yang selalu menolong. Nah, apa itu? Sultanan Nasira ini juga penting ya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir dari Imam Qatadah. Sungguh Rasulullah mengetahui bahwa tidak ada kekuatan baginya untuk menjalankan urusan ini, urusan agama, kecuali dengan kekuasaan. Maka beliau meminta kepada Allah kekuasaan yang menjadi penolong bagi kitabullah, bagi hukumullah, bagi yang diwajibkan Allah, dan untuk menegakkan agama Allah. Karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat Allah yang Allah tetapkan di antara hamba-hambanya. Andai kita tidak ada kekuasaan, maka sebagian manusia akan menyerang sebagian yang lain. Akibatnya yang kuat akan memakan yang lemah. Jadi ini doa minta kekuasaan Sultanan Nasir ya. Di antara doa kita juga disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa minta kekuasaan. Kemudian kalau dulu pada saat Nabi Sulaiman ya, itu dalam kondisi yang sakit yang tidak berdaya, justru beliau berdoa kekuasaan. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wahabli, anugerahkan kepadaku mulkan, kekuasaan, la yambani li ahadin min ba'di, yang tidak pernah didapatkan oleh orang sesudahku. Coba kita kaji ya sejarah Nabi Sulaiman. Itu berdoa demikian dalam kondisi beliau fisiknya lemah, kondisinya sakit, tapi obsesinya luar biasa, minta kekuasaan yang tidak pernah tertandingi ya. Maka ketika beliau kekuasaannya pada puncaknya, mengatakan hadza min fadli rabbi, ini ujian dari Allah, ini adalah karunia dari Allah untuk liyabluwani, menguji kepadaku, ashkuru am akfur, apakah aku syukur ataukah kufur. Nah itulah Nabi Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman, ketika mendapatkan banyak sekali kemenangan dalam setiap peperangan, beliau semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak semakin sombong. Banyak sekali kisah-kisah pada masa lalu ya, bagaimana tokoh-tokoh para nabi, ada yang berperan sebagai oposisi, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Dawud, ada Nabi Musa, ada yang berperan sebagai koalisi ya, memerankan koalisinya, yaitu ada Nabi Yusuf, ada juga Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, bahkan sebagai pemerintahnya. Itu semuanya memiliki peran sebagai para du'at ilallah, para da'i. Maka kita pun juga mewarisi mereka adalah sebagai para da'i di profesi manapun. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.